Saya ada cerita tentang seorang sahabat saya. Dia anak orang yang kaya. Bahkan pernah saya dengar 7 turunan hartanya tidak akan pernah habis. Tapi perkembangan zaman berbicara berbeda. Teman saya itu ternyata hidup dalam kehidupan poya-poya, tidak bersekolah, artinya melakukan pendidikan formal sebagaimana adanya. Dia cuma hanya santai, kalau tidak salah sampai SMP dia selesai menyelesaikan sekolahnya. Setelah itu dia tidak melanjutkan. Hidupnya tidak karu-karuan. Dan akhirnya ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, dia hidup dalam kemiskinan. Tapi tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Dia hidup bertobat, sungguh-sungguh ambil bagian dalam melayani Tuhan, dan akhirnya dia menikah. Bahkan sampai saat ini dia sudah mempunyai keluarga. Dan oleh doanya, saya mendengar sendiri kesaksiannya, istrinya pun menjadi seorang pegawai negeri dan sungguh diberkati hidupnya. Saudara, demikian juga ketika seorang anak yang bungsu. Dalam hari ini saya sampaikan tentang anak bungsu yang hilang. Dia jauh dari orang tuanya, dia ambil bagian dari hartanya, dia hidup dalam kehidupan duniawi. Dia melari jauh dari orang tuanya dan akhirnya hidupnya pun sengsara. Ketika dia makan, mau bekerja dengan orang makan ampas babi pun, saudara, dia ditolak. Artinya tidak diberikan makanan itu. Nah, apa yang membuat anak bungsu itu menjadi kembali? Satu hal yang dia lakukan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama, ketika saudara dalam terpuruk, ketika saudara dalam sesuatu yang jauh daripada Tuhan, jangan putus asa. Miliki kesadaran diri. Artinya apa? Saudara harus mengoreksi diri. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita, tetapi setiap hidup kita pasti ada nilai. Setiap karya cipta Tuhan pasti ada nilai. Oleh sebab itu, cepat-cepat saudara sadari, kembali kepada Tuhan, maka engkau pun akan dipulihkan. Anak bungsu ini dia dipulihkan karena yang pertama, dia menyadari dirinya, dia mau mengoreksi dirinya. Alkitab menyadari dia menyadari keadaannya. Yang kedua, apa yang harus dia lakukan? Lukas 15 ayat 18, aku bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapakku, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang kedua yang dilakukan, doa atau penyataan kita harus dikerjakan. Kita tidak akan pernah memiliki apa-apa kalau kita hanya berdiam diri. Kita tidak akan pernah bangkit kembali kalau kita tidak menyadari dan melakukan apa yang ingin menjadi komitmen merestorasi hati kita. Anak ini pun ketika dia berkata, di rumah Bapakku banyak makanan, menyesali dirinya, dan akhirnya dia bangkit dan bertemu kembali bapaknya. Dia pun hidup dalam pemulihan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari pemulihan dan mujizat buat saudara. Kalau saudara ingin dipulihkan dan dapat mujizat daripada Tuhan, yang pertama, saudara harus mau mengoreksi diri. Apa yang sudah saudara perbuat dan berapa banyak yang sudah Tuhan lakukan buat saudara. Dan yang kedua, saudara melakukan doa yang saudara lakukan, keinginan yang saudara ingin lakukan, kerjakan. Karena kita ini hidup bukan hanya biasa-biasa. Kita adalah orang yang luar biasa, yang bernilai di mata Tuhan. Lakukan doa yang sudah saudara doakan untuk dikerjakan. Percayalah, saudara pun akan dipulihkan. Hidup saudara bernilai di dalam Tuhan. Selamat melayani Tuhan Yesus.